Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail Patiros samawati wal ar alimil ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalison mukhlison li wajhil karim sunnatan lillahi ta'ala. Al-madad hadir ya asikin wal arifin Sayyidina Maulana Sultan Aulia Gausul Azam Qutbul Alamin Al-Syedi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qaddassallahu sirrul aziz Sahibul izazah wal karamah Fiddin wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al-mukarram Al-Syedi Syekh Abdurrahman Sumanahtim bijalali ruhi Nabil Mustafa Sallu alaihi wasallim amma ba'du. Para jamaah Ustaz Jakatorik dimanapun berada, mudah-mudahan selalu bahagia, selalu diberikan kemudahan, diberikan panjang umur dan kesehatan, bisa beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, termasuk taat kepada al-ulama warasul anbiya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh yang mengikuti jejak para ulama warasatul anbiya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Ustaz Jakatorik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita akan meneruskan kajian kitab Tafsir Sofwatut Tafasir karya dari Syekh Ali As-Sabuni, seorang tafsir modern berasal dari Timur Tengah yaitu Mesir. Kita akan mengambil manfaatnya. Tafsir yang beliau tulis karya daripada Syekh Ali As-Sabuni, yaitu pada ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka, aangdartahum am lam tungdirhum, apakah engkau beri peringatan mereka atau engkau tidak beri peringatan mereka, la yu'minuna, mereka tidak akan percaya, mereka tidak akan beriman kepada Allah maupun Rasul. Khatamallah, Allah telah mengunci, menutup, ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absorihim, dan atas pandangan mereka, gisyawatun, ada penutup. Gisyawa ada penutup atau sumpel. Walahu, mereka memperoleh azabun azimun, azab azimun yang besar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah habibul karim. Baiklah, dengan pembacaan daripada tafsir Sofwatut Tafasir
kita tabarukan, mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat di bulan Ramadan ini, di bulan yang sangat suci, yaitu bulan Ramadan yang ke-11 malam 12 ya. Mudah-mudahan para jamaah saja Katolik semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, mendapat ilmu yang bermanfaat dari channel Ustaz Katolik 165. Amin ya rabbal alamin. Al-munasabatu ya. Dalam tafsir Syekh Ali As-Sobuni ada kata-kata al-munasabatu. Munasabah itu korelasi. Ada keterkaitan. Lama tatkala dzakara ta'ala, Allah Ta'ala telah menyebutkan beberapa sifat al-mu'minin, orang-orang yang beriman, fi ayatis sabiqati, pada ayat-ayat yang terdahulu. Aqabaha bidzikri sifatil kafirin. Aqabaha, Allah telah aqabaha, mengusulnya setelah sifat-sifat orang mukmin, bidzikri, dengan menyebutkan sifatil kafirin, sifat-sifat orang kafir. Liyadhara, supaya tampak. Al-fariqu, yang membedakan, al-wadihu, yang jelas. Baina sinfain, di antara dua sinfain, dua golongan. Dua golongan. Ala tariqil Qur'anil Karim fil muqaranati bainal abrari wal fujari. Atas tariqoh, metode, jalan atau cara Qur'anul Karim dalam muqaranah. Muqaranah itu perbandingan. Bainal abrar, di antara orang yang baik-baik, wal fujar, dan orang jahat atau orang yang berbuat jahat, orang yang soleh dengan orang yang berdosa. Wa tamyiz, tamyiz itu membedakan. Ya Allah tariqul Qur'an Karim fi muqaran bainal abrawata wal fujari wa tamyizi, jadi waw atop, baina ahli sa'adah wa ahli syaqawah, dan membedakan supaya nampak nyata perbedaan, membedakan di antara ahlu sya'adah, orang-orang yang bahagia, wa ahlu syaqawah, dan orang-orang yang cilaka. Orang-orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang cilaka di dunia dan akhirat. Wa bididdiha, dan dengan adanya saling kontradiksi, perbedaan tadi, tatammayyajul asya'u, maka nyata dan nampaklah tatammayyaj, yaitu perbedaan akan sesuatu tadi. Nah, itu yang ditulis sebelum memaparkan tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Syekh Ali As-Sobuni menulis kata-kata bahasa munasabah. Munasabah itu korelasi. Tafsiru, tafsirnya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafaru telah kafir. Kafaru ini fi'lil madin. Ina taukid, alladzina mausul, silah mausul. Ayat tegasnya innalladzina jahadu, sesungguhnya orang-orang jahadu yang membantah bi ayatillahi,
dengan ayat-ayat Allah, wa kadzabu, mereka yang telah mendustakan risalah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, risalah ajaran, risalah itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi innalladzina kafaru, tafsirnya sesungguhnya orang-orang yang ngebantah, membangkang ayat-ayat Allah, dan mereka mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sawaun alaihim, sama saja atas mereka, ayatasawa indahum, yatasawa sama, indahum di sisi mereka, aangdartahum amlam tungdirhum, apakah kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, kata Allah. Aangdartahum, apakah engkau beri peringatan, amlam tungdirhum, atau enggak kamu beri peringatan mereka itu, ay sawaun sama, ahdartahum, engkau beri peringatan mereka, ya Muhammad, wahai Muhammad, min azabillah, dari azab Allah. Engkau beri ahzatu peringatan, atau kau beri takut, rasa takut kepada orang kafir tadi, wahai Muhammad, dari azab Allah. Kau takut-takuti dengan azab Allah. Wa fatahum, dan engkau takut-takuti mereka, minhu, daripadanya, daripada azab Allah. Amlam tungdirhum, atau kamu tidak memberi peringatan sama sekali. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, apalagi gak ada peringatan. Diberi suatu statement, kalau orang yang ngebantah ayat-ayat Allah dengan ajaran Nabi Muhammad itu disangsikan, diancam dengan azab Allah. Ya, kalau Nabi Muhammad diperingati, diberikan ditakut-takuti, ataupun kamu nggak beri peringati, maka Allah menjawab. Apa jawaban Allah? La yu'minuna, mereka itu nggak bakalan percaya. Mereka itu nggak bakalan percaya dengan keberadaan Allah yang menciptakan alam jagat raya itu ada, yang menciptakan manusia itu ada, yang memberikan rezeki kepada manusia itu ada. Siapa? Tuhan Allah yang Maha Esa. Maka Nabi Muhammad berusaha memberi peringatan, nakut-nakutin mereka dengan azab Allah ataupun tidak. Maka jelas Allah katakan la yu'minuna, mereka nggak bakalan percaya, mereka nggak bakalan beriman. Ini Allah langsung jawabannya. Ayla yusaddiquna bimaja tahum bihi, mereka tidak akan membenarkan apa yang kau bawa, apa yang kau datangkan kepada mereka dengan Quran tadi tuh, dengan sesuatu tadi suruh beriman, nggak bakal percaya. Falatat ma fi aiminihim, maka Allah melarang kepada Nabi Muhammad, jangan kau berharap pada keimanan mereka, jangan kau berharap Muhammad untuk mereka beriman, percaya kepadamu yang kau bawa. Wala tadab nafsuka alaihim hasarat, jangan kau hilangkan dirimu atas mereka hasarat, kegusaran. Jadi jangan merasa gusar. Ajak mereka, kau beri peringatan, tidak mereka, dan apa kata la yu'minun, mereka nggak beriman. Maka kata Allah, jangan kau hilangkan dirimu dengan ada gerutu pengesalan. Hasarat itu pengesalan. Nggak usah. Jangan dibikin beban, Bas. Wa fi hadza, dan pada ini, tasliyatun, memberikan tasliyah, hiburan, di Nabi SAW, kepada Nabi Muhammad SAW,
anil kadibi, dari kedustaan. Dari kedustaan. Kedustaan yang orang kafir itu mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kaumuhu lahu, kaumnya lahu bagi. Ada tasliyatun an takdzibi qaumihi, dari kedustaan kaumnya Nabi Muhammad kepadanya, kepada Nabi Muhammad. Nggak usah. Jadi dikasih hiburan, jangan kau gusar, jangan kau mengesal, biarin. Nah itu ayat tafsir ayat 6. Jadi orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka sama saja. Karena Allah sudah menjelaskan la yu'minuna, mereka nggak beriman, percaya. Sama di masyarakat. Kita ngajak ajaran yang benar, ajaran dari ulama kita, al-ulama al-anbiya, tetap mereka akan mencibir, nggak percaya. Kenapa demikian nih? Kenapa demikian? Para jamaah Ustaz Jakatori, maka Allah melanjutkan khatamallah summa bayana ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ilat penyebab bisababi adamil iman, dalam sebab atau penyebab ketidakadaan keimanan atau mereka tidak percaya itu. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci, Allah telah menstempel ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Tuh jawaban Allah begitu, khatamallahu ala qulubihim, khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka sudah dikunci, hati mereka sudah disitempel oleh Allah. Jadi apapun usaha Nabi Muhammad memberi peringatan dengan azab Allah atau ditakut-takuti dengan azab Allah, tetap mereka tidak akan beriman. Alasannya apa? Allah langsung turun, khatamallahu ala qulubihim, hati mereka dikunci, hati mereka distempel, ditutup rapat-rapat. Begitu. Hati ditutup, langsung Allah turun ke khatamallah jawabannya. Karena dia khatamallah, ya, dikunci, ditutup, ya, disitempel. Ayat toba ala qulubihim, mereka itu sudah ditoba. Ditoba itu ada distempel ala qulubihim, hati mereka distempel. Hati itu kan tempat iman. Ayat tegasnya toba itu distempel ala qulubihim, atas hati mereka, maka distempelnya oleh Allah langsung, di khatama ala qulubihim, fala yadkhulu fiha nurun, maka tidak masuk ke dalam hati mereka itu nur, cahaya. Cahaya nur ilahi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika itu, atau cahaya nur ilahi yang disampaikan oleh ulama-ulama al-anbiya, mengajak misalnya manusia untuk ke jalan akhirat dengan melalui torekoh misalnya nih. Ulama mursyid mengajak torekoh, nah, akan dijamin dunia akhirat, tetap mereka nggak bakal percaya. Kenapa? Cahaya tadi nggak bisa masuk ke hati mereka tuh. Fala yadkhulu fiha nurun, cahaya. Wala yusraku fiha imanun, wala yusraku, tidak terbit di dalam hati itu apa? Iman. Tidak ada terbit keimanan di dalam hatinya. Jadi kata Syekh Ali As-Sabuni, setelah Allah stempel tuh hati orang kafir itu, orang yang tertutup hatinya, tidak ada cahaya pun yang bisa masuk ke dalam hati. Tidak ada iman yang terbit, yang bersinar di dalam hatinya. Fala yadkhulu fiha nurun wala yusraku fiha
imanun, kata Syekh Ali As-Sabuni. Hati mereka itu tidak ada sedikit pun terbit iman. Tidak ada cahaya yang bisa masuk ke mereka. Karena apa? Karena Allah turun langsung. Taba'a ala qulubihim. Taba'a Allah ala qulubihim. Karena kalau bahasanya udah Allah turun langsung. Ya, maka Nabi Muhammad itu mau memberi peringatan, udah diberi peringatan, nggak bakal beriman. Makanya disinilah tasliyah. Satu kabar gembira supaya Nabi itu rileks, tidak tahu dipikirin, jangan mengesal. Mengajak mereka, kau beri peringatan tidak, tetap mereka nggak bakal beriman. Makanya ini tasliyah, hiburan buat Nabi Muhammad dengan umatnya tadi yang mendustakan ajaran bahwa risalah Nabi Muhammad itu emang dari Allah untuk menyampaikan akidah, mengangkatkan tauhid, menyampaikan tentang ya bahwa ada balasan, bahwa orang beriman itu akan dimasukkan di surga, orang kafir akan dimasukkan ke neraka. Kalau nggak percaya dengan risalah Nabi Muhammad itu, risalahnya tauhid, mengesahkan Allah. Tapi mereka memang kagak percaya. Kalau mufassiruna, maka Syekh Ali Sabuni hadirin, jamaah Ustazah Katolik dimanapun berada, beliau mengutip para mufassirun. Pasara yufassiru tafsir. Tafsir itu bayan, penjelasan. Para ahli-ahli tafsir, Syekh Ali Sabuni mengutipnya. Apa? Khatmu at-taghiyah wa tabu. Al-khatmu, karena khotama yahtamu khotman. Khatmu itu masdar, wa taghtiyah itu taghtiyah. Khatmu itu bermakna taghtiyah, nutup, gotok yakti taghtiyah, tutup, wa tabu stempel. Jadi khatmu itu taghtiyah, wa tabu ditutup, di stempel lagi gitu. Wadhalika, dan itu anak kuluba, bahwasanya al kulub, hati, beberapa hati, ida apabila kasurat banyak, alaihim atas hati tadi, apa yang banyak, az-zunub yaitu macam-macam dosa yang dilakukannya. Tomisat nurul basirati fiha, tomisat padam, nurul basirah cahaya hati, cahaya mata hati, fiha di dalam hati tadi. Nah, di sini para mufassirun yang dikutip oleh Syekh Ali As-Sabuni memberikan penegasan statement bahwa hati, nih hati kita nih, hati manusia nih, kalau banyak dosa yang dia lakukan, dosa judi, dosa ngerampok, dosa korupsi, dosa bohong, tidak jujur, wah macam-macam dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka dosa satu titik ya, menjadi hitamlah hatinya tadi. Maka dikatakan tomisat, dosa tadi bisa memadamkan nurul basirati fiha, dosa yang kita lakukan itu ya, bisa memadamkan akan cahaya mata hati yang di dalam hati kita. Na'udzubillah. Makanya dalam Islam itu kita ada istighfarnya, apalagi dalam ajaran Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandi ada istighfar. Istighfar jahar, istighfar khofi. Istighfar jahar kita dianjurkan dalam pengamalan kalimat tadi sebelum itu dengan istighfar jahar. Astagfirullahal ghafurur rahim, astagfirullahal ghafurur rahim, astagfirullahal ghafurur rahim. Kalau istighfar hobi, astagfirullah min kulli dzanbin azimin wa atubu ilaih, astagfirullah rabbi min kulli dzanbin azimin wa atubu ilaih, astagfirullah rabbi min kulli dzanbin azimin wa atubu ilaih. Nah, itu tidak lain istighfar untuk membersihkan hati kita dari hal-hal dosa yang nempel.
Masya Allah ya Rabb. Kemudian kata mufassirun tadi apa? Fala yakunu lil imani ilaihi maslakun walil kufri anha mukhlisun. Fala yakunu, maka tidak ada maslakun, jalan keimanan ilaiha kepada hati tadi. Kalau sudah dikhotam, ditutup, distempel hatinya, apalagi hati itu banyak dosanya, maka kata mufassirun yang dikutip oleh Syekh Ali As-Subuni, fala yakunu lil imani ilaiha maslakun. Tidak ada tempat jalan untuk iman masuk ke dalam hati tadi. Fala yakunu lil imani ilaiha maslakun. Kalau hati sudah berbuat banyak dosa, kalau hati sudah ditutup oleh Allah, kalau hati sudah disestempel oleh Allah, kalau hati sudah dikhotam oleh Allah, dikunci, maka ulama mufassirun dengan tegas mengatakan fala yakunu lil imani ilaiha maslakun. Maslakun itu jadi isim ina, khabarnya muqaddam. Ilaiha ilaihal qulub. Maka tidak ada tempat jalan bagi iman tadi untuk masuk ke hati. Kalau sudah hati kita udah ngabrek dosanya, udah saking banyak dosanya. Walil kufri ana mukhlasun. Begitupun tidak ada bisa yang menolong, ya, kalau bagi kekafiran tadi daripada hati tadi. Kalau sudah dikatakan kafir, hatinya kafir, ya kafir. Walalil kufri ana mukhlisin. Mukhlas atau mukhlis yang menolong, yang memurnikan. Begitupun sama, tidak ada juga yang bisa menolong ketika kekafiran yang masuk ke dalam hati seseorang. Susah, karena udah ditutup, susah. Nggak ada yang bisa memurnikan, artinya menyelamatkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, bahkan toba Allah mengcap alaiha atas hati, alaiha atas hatinya, bikubrihim dengan kekafiran mereka. Firman Allah dalam surat apa nih? Dibilang apa? Kama qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat mana? Unjur makataba alama Ibnu Katsir ulama nahatnu wa tahqiq wa tafsir al-jami' masyaallah. Dirujuk ke situ. Bal taba Allah, akan tetapi Allah telah mengecap, menstempel alaiha atas hati mereka. Bikupri, mereka itu dicap oleh Allah, distempel kafir mereka itu. Udah kafir. Wa ala samihim, dan atas pendengaran mereka. Wa ala absorihim, dan pandangan, dan atas pandangan mereka. Gisyawatun, ada sumpel, ada penghalang, ada penutup nih. Ayat tegasnya, wa ala asma'ihim wa ala absorihim gito'un. Tegasnya kata Syekh Ali As-Subuni, tafsirannya itu di atas pendengaran mereka dan di atas pandangan mereka ada gisyawah, sumpel atau penutup penghalang. Enggak conge, ya, enggak ini, tapi seakan-akan ada yang nutupin. Wal asma'ihim, dan pendengar-pendengar mereka, wal pandangan-pandangan mereka, gitaun, ada
tutup, penutup gitu, untuk tutup kayak turup limun, kayak turup botol. Fala yubsiruna hudan, maka mereka itu tidak melihat, tidak memandang hudan, petunjuk atau hidayah. Jadi pandangan mereka fala yubsiruna hudan, mereka tidak melihat hudan petunjuk. Wala yasma'una wala yafqahuna wala yaqiluna, mereka tidak melihat petunjuk atau hidayah yang datang dari Allah. Wala yasma'una, dan mereka enggak mau mendengar. Wala yafqahuna, mereka kagak paham. Wala yaqiluna, dan mereka pun tidak mau menggunakan akalnya. Kata Syekh Ali As-Subuni menafsirkan wala samihim wa ala absorihim gisawa. Fala ya'unuhu, apa ini? Wala yu'awinuhu, dan tidak ada yang bisa menolongnya. Wa yasma'una fala yu'awinuhu, dan tidak ada bisa menolongnya pula. Kalau sudah masuk kekafiran dalam hati, apalagi Allah demakan emang dicap, ditulis, di stempel hati mereka kafir. Qala Abu Hayyan, kemudian Syekh Ali As-Subuni tadi mengutip ulama namanya Abu Hayyan. Apa kata Abu Hayyan? Syabbah Allah Ta'ala qulubahum. Allah Ta'ala syabbaha yusyabihu, sudah menyerupakan, menyerupai, menyamakan qulubahum, hati mereka. Syabbaha ta'ala qulubuhum li ta'biha anil haq, karena hati mereka itu nolak akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Li atabiha, karena ta'abiha itu keengganan mereka, hati mereka untuk menerima kebenaran. Wa asma'uhum, dan pendengaran mereka itu syabah asma'uhum, dan Allah menyamakan pendengaran mereka li idrabiha an shima'idail fal, dengan idrob, li idrobiha. Idrob itu pukulan hati, tidak ada pukulan, ya, pukulan li idrobiha, karena idrob itu kan asal doroba, idrob, pukulan di pendengaran mereka itu, ya, artinya nggak ada gugahan, nggak ada kepengen bahasa kitanya. Ansima idda'il falah, dari mendengar, ya, dai yang mengajak falah, kemenangan. Li idrobiha, atau mereka tertutup bisa. Udah enggan nih telinga itu untuk ngedengar orang yang mengajak kepada keberuntungan, kesuksesan, kemenangan. Gak mau, dia udah gak mau dengar. Wa absaruhum, dan Allah menyerupakan pandangan mereka limtinaiha, karena imtina, terhalang, terlarang pendengaran mereka itu antalamuhi, daripada kilatan, talamahut, kilatan, ya, cahaya hidayah, talamuhi nuril hidayati, pandangan mereka nih, pandangan basor dia disamakan oleh Allah, ya, diserupakan oleh Allah, karena mereka itu disamarkan oleh Allah itu, karena mereka itu enggan tuh matanya itu untuk melihat apa? Kilatan. Ya, kilatan cahaya hidayah, nggak mau dia. Sampai begitu. Bilwi ail mahtum alaih, maka Allah menyerupakan hati mereka karena keengganan menerima kebenaran. Ya. Pendengaran mereka termasuk gak ada istilahnya pendengaran itu idrob itu bahasa doroba, memukul, pukulan atau dorongan untuk mendengar
orang-orang yang memanggil kepada kebenaran, pandang mereka terhalang dari kilatan cahaya hidayah, maka Allah menyamakan seperti apa? Bil wi'ai makhtumi alaih, dengan wi'ai. Wi'a itu tempat, makhtum yang ditutup oleh atasnya tempat tadi, kayak botol. Botol ditutup rapat, kemudian dilapis oleh plastik dari pabrik. Seperti itu. Al-masdud manafizuhu. Al-masdud tertutup sama tersadada, masdud terhalang, tertutup, manafidahu hal-hal yang bisa menembusnya itu nggak bisa, kayak botol sirup diplastikin, diplastikin, nggak ada celah-celah untuk bisa menembus manafidu. Wa mukto bigisyain, bahkan mukto itu ditutup dengan suatu tutup lagi gitu, buat seperti itu, botol tempat ditutup, bigisain dengan suatu tutup lagi. Yamna'u ayasilahu mayuslihu. Yumna bisa pakai majul, bisa yumna terhalang, tercegah, terlarang. Ayasilahu sekiranya sampai ya, kebaikan itu tuh ke dalam pandangannya, dalam telinganya itu. Ayasila untuk bisa sampai sesuatu yang buat maslahat itu nggak sampai. Mayusliu, sesuatu yang buat nggak sampai, terhalang untuk bisa sampai, sesuatu yang buat kebaikan mereka itu terhalang, udah nggak mau. Wadhalika li'annaha kanat, wadhalika, dan itu li'annaha, karena sesungguhnya hatinya atau pandangannya atau telinganya, kanat ada, ma'a sihatiha, beserta kebenarannya, dengan kebenaran, wa kuwati idrokiha, dengan kekuatan idrok, pengetahuannya yang disampaikan tuh benar, kuat, bahwa kekuatan idroknya, pengetahuannya, mamnu'atan, terhalang, tercegah, an kubulil khair, untuk menerima kebaikan, wasimahi, dan mendengarnya terang. Nih, nggak bisa, nggak mau itu. An kubulil khair wasimahi. Wadhalika li'anaha asma, ya. Pendengaran dia itu kanat masyatu, sekalipun benar, kuat bahwa ini pengetahuan ini benar loh disampaikan, tetap mereka nggak mau nerima itu. Digambarin seperti itu. Bahkan nggak mau ngedengar. Watalamu nurihi, dan talamu itu kilatan, lamhayalmu lamhan, kilatan cahayanya dari, wasimai, mendengarnya, kilatan cahaya daripada kebenaran, mereka pun nggak mau, enggan. Wahada bitri torikul isti'arah, dan ini adalah torik atau metode isti'arah. Ya, isti'arah itu memakai, isti'arah itu bahasa balaghah, meminjam suatu kalimat, meminjam kata. Walahum, bagi mereka, azabun, azab azimun, besar. Walahum, tegasnya mereka memperoleh, fil akhirati, di akhirat, saudara, azabun syadidun layan qati, azab yang syadid, yang sangat, yang luar biasa, yang dasar, layan qati, enggak terputus-putus, terus diazab dengan syadid, azabun syadid. Bisa babi kubrihim, kenapa mereka diadab nggak putus-putus? Dengan sebab kekafiran mereka, wa ijramim, dan dosa mereka, wa takdzibihim, dengan sebab mereka mendustakan bi ayatilah, ayat-ayat Allah. Seperti itu. Ini adalah tafsiran daripada Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim
wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Surah Isra. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang kafir sama saja kau beri peringatan atau kau tidak beri mereka beri peringatan, mereka enggak bakalan beriman, mereka enggak bakalan percaya. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci, Allah telah mensentempel, Allah telah menutup hati mereka. Wa ala samihim wal absarim gisawah, ada yang menyumpel, ada yang menghalangi, ada yang menutupi, yaitu di pendengaran mereka maupun di pandangan mereka. Allah katakan walahum azabun azim, mereka memperoleh azab yang besar di akhirat nanti. Nah, kita balagohnya. Dalam ayat 6 ini ada pelajaran balagoh. Innal ladzina kafaru, kan tadi, sawaun alaihim a'angdartum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu ada pelajaran balagoh, hadirin. At-tai'isu min imanil kufar. Ta'is itu keputusasaan dari mengimankan orang-orang kafir. Sawaun alaihim angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu ada pelajaran balagoh tuh. Itu namanya tai'isu min imanil kufar. Fal jumlatu, maka jumlah sikot, ya, digiring litanbih, untuk mengingatkan, memberi peringatan ala guluwihim fil kufri, berlebihannya mereka dalam kekafiran wa tughyan dan penentangan. Wa adamu istidadim lil iman, dan ketidakadaan istidad. Istidad itu artinya kesiapan mereka untuk keimanan, menerima, percaya, iman itu percaya. Fafiha tai'isun wa iqnatun min imanihim. Maka di dalam sawaun alim angdartum am lam tunum la yu'minun, di situ ada pelajaran balagoh namanya tai'isun wa iqnatun min imanihim, keputusasaan, ya, dari mengimankan mereka. Kemudian ada pelajaran balagoh namanya al-isti'aratu tasrihiyah latifat. Dalam ayat khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup, Allah mengunci, Allah menstempel hati mereka. Itu namanya isti'arah tasrihiyah latifah. Jadi seakan-akan itu ada tempat ditutup gitu. Itu namanya pengambilan kalimat dengan isti'arah tasrihiyah, nyata, jelas, latifah tapi lembut. Khatamallahu ala qulubihim, lembut. Syabbaha qulubahum, Allah menyamakan hati mereka, ya, qulubahum li ta'abiha, karena hatinya tadi menolak anil haq, dari kebenaran, wa asma'ahum wa absarahum, kemudian pendengaran, pandangan mereka, limtina, karena melarang dari kilatan cahaya hidayah untuk masuk ke pendengaran mereka atau ke pandangan mereka. Itu Allah samakan bil wi'a. Wi'a itu wadah, tempat. Tempat ada makhtumi, ditutup, alih, atas tempat tadi. Masdudu manafidu, sehingga tidak tembus apa-apa tuh. Ya, dikena masdud, dihalangi. Mugsa, ditutup. Mugsa, ditutup, bigisain, dengan suatu tutup, sumpal, yumna ayusila mayuslu, sehingga tercegahlah
untuk sampainya sesuatu yang bisa membuat maslahat pendengarannya atau pandangan tadi. Isti'aratul khotam, isti'arah pinjam. Isti'arah itu meminjam. Lafzil khotam, itu khotama, wal gisyawah dengan kata-kata gisyawah. Itu isti'arah itu. Pakai bahasa isti'arah tasrihiyah latifah. Isti'arah itu tasrihiyatul latifah. Balagohnya. Lidzalika demikian itu bitoriki dengan metode, dengan cara, dengan jalan isti'arati tasharihiyah, yaitu isti'arat tasrih balagohnya. Nah itulah Allah menjelaskan sifat-sifat orang beriman kemudian dibarengi ya, dengan sifat orang-orang kafir. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kita istiqomah. Apapun yang kita baca, Quran itu dapat pahala. Ngerti nggak ngerti dapat pahala. Bahkan kata Profesor Dr. Qores Shihab, huruf-huruf Quran itu memberikan cahaya energi positif ke hati kita nih yang kita baca. Mudah-mudahan itu menjadi cahaya ya di bulan Ramadan ini. Sambil tadarus. Tadarus itu kan mempelajari Quran tuh. Jadi bukan baca aja, ada tafsirannya. Masya Allah mudah-mudahan ya, Ustaz Jaka Thorik mampu membuat konten-konten tafsir, ya, mengambil referensi kitab Soffatut Tafasir, karya daripada Syekh Ali As-Sabuni, seorang ulama Mesir. Ya. Beliau menyajikan tafsir dengan ada bahasa yang enak dipahami dan ada pelajaran balaghahnya. Mudah-mudahan para jamaah Ustaz Jaka Thorik bisa mengambil ilmunya ini, ya, pelajaran ini dari ayat 6 dan 7. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pencinta ilmu. Ya. Kalau kita bukan orang alim, jadilah orang yang cinta orang alim. Kalau jangan sampai jadi yang jadi apa yang jadi nggak jadi apa-apa, cinta juga kagak, jadi orang alim kagak apa, itu pahala akan hancur ibarat lalat diusir sinusir. Tapi mudah-mudahan channel Ustaz Jaka Thorik ini dalam kajian kitab tafsir Soffatut Tafasir sebagai referensi di bulan Ramadan ini sambil kita tadarus, tadabur, tafakur tentang ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi cahaya, menjadi pahala kita, menjadi amal ibadah kita di bulan Ramadan. Ya muqallibal qulub, qalib wasahir. Ya muqallibal qulub, ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi, qalib wasahir quluban nas ilayya waj'al afidatahum tahwi alayya ilayya waj'ali mu'assiratan fi qulubihim. Ya muqallibal qulub, ya man yahulu bainal mar'i wa qalbihi, qalib wasahir quluban nas ilayya waj'al afidatum tahwi alayya waj'al li mu'assiratan fi qulubihim. Ya muqallibal qulub, ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi, qalib wasahir quluban nas ilayya waj'al afidatum tahwi ilayya waj'ali mu'assiratan fi qulubihim. Ya muqallibal qulub, ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi, qalib wasahir quluban nas. Qalib wasahir quluban nas ilayya waj'al afidatum tahwi ilayya waj'ali mu'assiratan fi qulubihim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah ya, berkah dari membaca tafsirnya, berkah dari karangan Syekh Ali As-Sabuni, dan kita diridhoi oleh guru-guru kita ya. Ini mempelajari agama dari segi tafsir, karena tafsir pula sebagaimana dalam kitab Imam Sawi, dengan mempelajari tafsir Quran kita bisa memahami tentang
hakikat ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena Quran ini mukjizat abadi sampai sekarang tertulis. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.